Ternyata banyak seri-seri tenis meja dunia untuk Paralimpik juga kan, untuk bisa lolos gitu. Akhirnya saya mulai ikut-ikut itu bro, mulai ikut gitu. Itu ada sponsor gak sih bro kalau keluar-keluar gitu, ikut Nah series gitu? ini masalahnya nih bro. Apa nih masalahnya nih? Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Guys, episode podcast kali ini kita kedatangan seorang atlet Paralimpik dari cabang tenis meja Indonesia, David Jacobs. Apa kabar, brother? Baik bro. David Jacobs ini adalah peraih emas Asian Para Games 2 kali ya bro ya, 2014 di Incheon, Korea, Iya, sama kemarin 2018 yang di Jakarta ya bro. Jakarta ya. Iya, ini atlet luar biasa ini, mengharumkan nama Indonesia. Tapi gini Luar bro, gue biasa ya. penasaran nih, lu kapan mulai bermain tenis meja? Awalnya itu kan orang tua dulu kan kerjanya pindah-pindah. Hmm. Pernah saya lahir di Makassar, terus pindah ke Manado waktu itu. Hmm. Pindah ke Manado, setelah itu pindah lagi ke Batang. Batang nih kota kecil di Jawa Tengah. Dia dekat-dekat Pekalongan situlah. Hmm. Nah di Batang ini baru kurang lebih kelas 3 atau kelas 4 SD itu awal mulanya kenal tenis meja. Karena di rumah itu ada dekat rumah tuh ada meja pingpong gitu. Hmm. Dan ya awalnya main sama kakak, sama tetangga-tetangga. Ya itu awal mulanya kenal tenis meja sih di situ. Hmm. Itu sorry nih, meja pingpong sama meja tenis meja sama nggak sih? Sama ya? Atau ada Sama, beda? sama, sama. Sama. Oh itu cuma Sama aja, cuman pingpong aja, nama pingpong atau tenis meja gitu. Kalau oke. tenis meja kan bahasa Indonesia gitu. Heeh. Itu istilah aja lah ya untuk pingpong. Ya istilah aja. Biasa tuh di kantor-kantor RT, RW itu sering ada tuh fasilitas meja pingpong tuh orang sering main kan. Iya, iya. Banyak banget biasanya. Lalu kenalan tenis meja pas lagi umur segitu kan. Nah, cuman Ya begini, umur 9 atau 10 tahun. biasanya kalau orang Indonesia, anak Indonesia itu kan demennya bola nih. Lu ada tertarik juga nggak sih sebelumnya ke olahraga lain sebelum lu nyemplung ke tenis meja nih? Ya ada. Jadi pas main tenis meja juga kalau lagi di sekolah juga ya main bola gitu. Terus yang ngikut-ngikut olahraga yang lain juga sih sama teman-teman gitu. Jadi emang cuman main-main aja sih waktu itu tenis meja, belum kepikiran jadi atlet atau apa, cuman hobi-hobi aja. Lalu kapan mulai menseriusi untuk menjadi atlet tenis meja nih? Wah, gue pengen nih jadi atlet tenis meja nih. Menseriusi pas pindah ke Jakarta sih, pas pindah ke Jakarta itu. Jadi di kota Batang itu ya kan main-main biasa aja, cuman cepet bisa gitu bro, cepet bisa. Terus orang tua juga ngelihat kok tiap hari main gitu sama tetangga, sama kakak, terus cepet bisa. Terus dicarikanlah kan karena saya lahir kan emang punya disabilitas ya, keterbatasan fisik dari lahir nih, tangan kanan kecil lah dari lahir, tangan kanan saya kecil dari lahir, sehingga memang juga dulu-dulunya tuh mungkin di sekolah tuh ada rasa-rasa kayak minder, rendah diri gitulah. Jadi pada saat orang tua ngelihat nih saya bener-bener senang tenis meja, ya ini nih dicariin pelatih waktu itu, di kota Batang itu. Biar lebih istilahnya serius lah main tenis mejanya. Ya akhirnya latih itu dilatih, mulai kenal dasar tenis meja. Nah setelah itu orang tua pindah ke Semarang. Pindah ke Semarang. Nah di situ di Semarang itu pertama kali masuk klub, dicarikan klub kan. Dicarikan klub tenis meja. Sebelum pindah ke Semarang mau cerita dulu nih. Jadi ada kejuaraan antar anak-anak lah. Antar anak-anak di kota Batang itu. Ya saya waktu itu bisa juara lah bro, juara 1 gitu loh. Wah kan orang tua kan seneng kan. Senang terus ya lebih istilahnya
ya pokoknya dukung banget lah saya untuk main tenis meja. Tapi Hmm, sih hmm, waktu itu belum kepikiran jadi atlet sih. hmm, hmm, Nah, terus kelas 5 SD pindah ke Semarang itu mulai pertama kali masuk klub. hmm, hmm, Mulai pertama masuk klub, dan di klub itu pada saat orang tua pertama kali mengantar saya, eh, pelatihnya tuh agak ini ya, maksudnya agak mau terima atau enggak ya. Ini kata orang tua saya sih waktu itu ya. Ini hmm, kata hmm, orang tua saya. hmm, Ini mau terima apa enggak ya anak ini gitu loh. hmm, Cuman karena mungkin orang tua saya memohon untuk saya bisa masuk di klub tersebut, jadi akhirnya saya diterima gitu loh. hmm, Mungkin diterima atau enggak karena ngelihat fisik saya kan, mungkin hmm, karena ngelihat fisik saya seperti ini. Akhirnya diterima, dan ya mulai pertama kali masuk klub latihannya lebih ini ya sih, lebih serius karena banyak teman-teman yang lain kan juga yang latihan tenis hmm, meja, hmm, terus banyak saingan, jadi bisa ngelihat olahraga tenis meja seperti apa gitu. Ya itu hmm, awalnya. hmm, hmm, Setelah itu SMP baru pindah ke Jakarta gitu, Bro. hmm, hmm. Sebelumnya gini, Bro. Lu tadi kan bilang lu mempunyai disabilitas karena tangan kanan lu lebih kecil kan ya? Berarti Ya, tangan lu yang dari lahir. lebih aktif itu tangan kiri. Ya tangan kiri ya, memang Hmm, main tenis mejanya kan pakai tangan kiri kan. hmm, hmm. Mm-mm. Tapi tangan kanan lu itu masih ini nggak? Misalnya gini deh, kayak lu pegang handphone atau misalnya megang mouse gitu kalau di laptop gitu, itu bisa? Atau memang nggak bisa tuh gimana sih? Kalau megang handphone aja sih bisa, cuman kalau kalau mouse gitu untuk dia nggak ada kontrol tangan saya, nggak bisa untuk Oh, gerak-gerakin gitu. hmm, 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 Eh, kalau cuman megang HP umpamanya, hmm, terus megang apa gitu bisa. Cuman kalau untuk suruh ngapa-ngapain gitu ya nggak bisa, nggak ada hmm, kontrolnya kan. hmm, 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 hmm. Berarti memang tangan lu yang aktif, yang kuat itu berarti memang tangan kiri lu ya? Jadi lu juga main Ya kiri, tenis ya, meja pun juga jadi pakai tangan kiri. ya. Hmm, hmm. Jadi kalau mau ya kayak ginilah tangan kanan saya nih, kalau Bro melihat nih, ini tangan kanan saya kan dia nekuk terus nih seperti ini. Heeh, heeh, heeh. Ya kayak gini. Oke. Ya Iya, iya, kalau iya. kanan kiri saya kan besar kan, Hmm, normal gini. hmm, hmm, Jadi dia bentuknya kayak gini terus. Maksudnya hmm, jarinya gini terus lah, jarinya begini terus. menekuk ya jarinya ya? Ya gini terus ah. Hmm, hmm, Dan kecil kan, bedanya hmm, bedanya jauh sih. hmm, Ah, hmm, itu kurang lebih seperti itu. hmm, hmm, hmm. Oke, berarti lu tadi SMP lu masuk klub tuh. Nah, berarti lu masuk klub itu lu ikut Masuk dengan klubnya di Semarang, oh masih ya di SD kelas 5 tuh. oh ya ya di Ah, Semarang. Terus tadi kan lu juga bilang orang tua lu memohon supaya ini kan lu bisa diterima di klub itu. Dan lu tuh nyampur dengan orang-orang yang ini dong, yang maksudnya bukan disabilitas kan? bukan, 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 bukan. Hmm, mhm. Nah, itu gimana itu tantangan lu tuh sama mereka itu? Ya tantangannya ya, yang jelas kan kalau saya punya disabilitas ini kan memang saya Mhm, main dengan tangan yang normal, mhm, tapi tetap ada kendala gitu karena kayak balancingnya, keseimbangannya itu kan nggak seperti orang yang normal ya. mmm, Dan juga mhm, kalau mhm. tenis meja ini kan kita kalau servis itu kan harus melempar bola kan, Heeh, iya, melempar bola. heeh, Ya, jadi tadinya awalnya saya ngelempar pakai tangan kiri, main pakai tangan kiri oh, oke, awalnya. mmm, Tapi orang tua bilang, coba kalau cuma ngelempar bola ini tangan kanan bisa nggak? mhm, Ya mhm, akhirnya cobalah lempar-lempar bola pakai tangan kanan gitu loh. Kan bola mhm, pingpong kan ringan sekali kan, bola mhm, pingpong ringan sekali, jadi cuman mhm, lempar-lempar gitu, akhirnya bisa. Jadi saya lempar bola pakai tangan kanan lah, main tenis mejanya. mmm, Setelah sering dilatih gitu di rumah, lempar-lempar bola tenis meja pakai tangan kanan. mhm, Ya mhm, kendalanya pasti mungkin awalnya ya mungkin ya orang-orang mungkin agak ini ya, maksudnya rasa kasihan lah mungkin pada saat masuk klub itu kasihan. mhm, Terus ya ada perasaan mungkin
gimana ya ke saya gitu, mungkin ngeremehin atau apa juga saya kurang tahu sih. Cuman pada saat itu saya ingin latihan aja sih di klub, mengembangkan olahraga tenis meja itu. Tapi memang belum kepikiran bahwa saya harus menjadi atlet di situ ya. Memang pengen hanya Belum. mengembangkan skill-nya aja ya. Memang juga karena Ya. suka ya dengan tenis meja ya. Cuman memang pada saat saya kan tadi cerita, saya kan pertama kali pertandingan yang anak-anak kecil di Kota Batang itu kan, saya pernah juara gitu loh. Iya. Pernah juara karena itu juga lawannya kan bukan anak-anak disabilitas, lawan orang-orang umum semua. Jadi itu mungkin yang membuat orang tua saya terus maksudnya pingin saya benar-benar menekuni olahraga tenis meja gitu loh. Nah terus setelah itu ikut di klub tuh. Latihan berapa lama tuh waktu itu di klub tuh? Di klub ya setahun sih di Semarang, setahun sampai lulus kelas 6 lah. Ya latihannya sih belum rutin, itu kurang lebih seminggu 3 kali pada saat itu. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, terus ya mulai bisa bersaing sih. Mulai bisa bersaing dengan atlet-atlet di klub itu gitu loh. Walaupun awalnya tadinya jauh, tapi akhirnya mulai bisa ngejar, terus ya mulai bisa bersaing dengan atlet-atlet di klub di Semarang itu. Berarti memang secara talent, secara skill, emang lu jago bro. Ya memang cepat bisa sih, cepat bisa. Maksudnya dengan gini ya, dengan keterbatasan fisik lu bisa ngalahin orang-orang yang ya bisa dibilang mungkin secara fisik nggak kayak lu gitu kan. Berarti lu memang secara Iya. skill emang jago dong. Iya, memang ada bakat lah gitu loh, ada bakat gitu loh. Terus ya terus habis itu pindah ke Jakarta bro, pindah ke Jakarta kan, Pindah ke Jakarta. SMP pindah ke Jakarta. Tapi saya di Semarang itu ada ikut-ikut kejuaraan juga sih. Itu menang Ada juga tuh, ikut-ikut juara kejuaraan. juga tuh. Iya, ada juara, cuman pernah juara mungkin 3, terus pernah juara 1 juga gitu. Pernah juara 3, pernah juara 1. Tapi dengan anak-anak seusia saya bro ya. Iya. Dengan anak-anak seusia saya gitu loh. Tapi tetap aja sih bro, kalau menurut gue gini loh. Tadi kan lu juga sempat bilang lu mungkin merasa minder, lu merasa nggak percaya diri dengan keterbatasan fisik lu. Tapi ketika lu bisa mengalahkan orang yang mungkin secara fisik nggak kayak lu, itu rasanya gimana bro? Waktu itu sih belum ada ini sih, maksudnya terlalu kepikiran apa sih ya waktu umur segitu. Cuman mindernya itu kalau bukan di lingkungan tenis meja bro, kayak lagi di sekolah gitu loh. Kalau di sekolah kayak apa tuh ada nggak pedenya ya. Cuman kalau pas di olahraga tenis meja tuh agak ini maksudnya nyaman aja sih gitu loh. Berarti ketika lu bisa ngalahin orang-orang seumuran lu lah ya, tadi kan lu bilang orang-orang Ya, seumuran lu bisa menang, lu bisa juara, itu kalau menurut gua ya kepuasannya pasti double itu bro. Lu menunjukkan sesuatu, ya pasti, ini gua nih, ya pasti apalagi senang. apalagi anak-anak seumuran segitu kan lagi masa-masa yang Ah, mencari ini nih, afirmasi kan, pengen diakuin. ya. Diakuin sama temen-temen, sama diakuin sama cewek-cewek biasanya tuh kalau lagi sekolah tuh. Ya udah gitu terus pindah ke Jakarta bro, pindah ke Jakarta. Orang tua kan tugas di bank, jadi pindah ke Jakarta. Nah ini di Jakarta ini memang mungkin emang sudah Tuhan menakdirkan untuk jadi seorang maksudnya atlet gitu ya, atlet tenis meja ya. Jadi tadinya di kota kecil, terus agak kota yang lumayan Semarang, terus pindah lagi ke Jakarta yang benar-benar tempatnya semua olahraga gitu loh. Kalau kita mau maju, tempat persaingan ya kan. Nah, masuklah di bawah di klub waktu itu, klub yang agak terkenal tuh namanya UMS 80 di Jakarta. Enggak bro, pertama saya ke Senayan dulu. Senayan, dianterin orang tua saya di klub di Senayan. Dibawa ke situ, orang tua saya ngomong sama pelatihnya, memang di situ
atletnya bagus-bagus sih bro. Hmm. Saya nggak diterima bro, saya nggak diterima. Padahal belum dites juga, belum dites, belum apa, saya langsung nggak diterima. Alasannya? Nggak tahu juga, orang tua saya ngobrol sama pelatihnya, oh di sini mungkin udah full atau apa gitu ya. Ya, itu salah satu klub pembinaan yang bagus. Setelah itu orang tua saya cari info lagi, akhirnya saya dibawa ke klub OMS 80. Klub OMS 80 ini lumayan, mereka lumayan, maksudnya dites dulu gitu loh, dites dulu, disuruh main dulu. Kalau yang sebelumnya ini di Senayan nggak disuruh main sama sekali gitu loh. Iya. Cuman langsung nggak diterima aja. Di klub OMS 80 ini saya dites dulu, main sama seusia saya juga. Nah pas dites itu, walaupun saya kalah, tapi mereka tuh pelatihnya senang ngelihat semangat saya gitu loh. Walaupun pada saat dites saya kalah, tapi pelatihnya senang ngelihat semangat, terus mau mungkin dalam penilaian mereka tuh saya mau maju segala macam, jadi diterimalah saya di klub OMS 80 itu. Dia di daerah Tanah Abang 1 sih, di daerah KONI DKI situ. Nah itu saya mulai emang benar-benar ada kepikiran untuk jadi seorang atlet lah pada saat udah di Jakarta itu. Karena di situ kan di klub UMS 80 ada yang pemain nasional gitu loh. Ada yang pemain PON gitu, udah pemain-pemain top ada di situ gitu loh. Jadi saya kan bisa ngelihat kan itu, oh gini-gini latihan. Jadi memang pada saat itu udah mulai ada kepikiran untuk jadi seorang atlet gitu loh bro. Terus di Jakarta gimana bro? Challenge-nya nih, tantangannya nih. Ya hampir sama aja sih bro, tadi seperti yang tadi di Semarang gitu loh. Memang challenge-nya persaingannya lebih berat. Cuman ya itu maksudnya karena mungkin saya senang, terus ada bakat, terus cepat bisa ngimbangin gitu loh bro. Pemain-pemain yang di Jakarta juga gitu loh. Memang awal-awalnya tuh ya banyak kalahnya sih bro, banyak kalahnya. Tapi setelah latihan, akhirnya ya mulai bisa ngimbangin dan bahkan menang sih bro. Lalu lu mulai masuk kejuaraan tuh kapan tuh? Di Jakarta? Di Jakarta. Sering sih kejuaraan, jadi kejuaraan tingkat kelompok umur kan. Tingkat kelompok umur ya 15 tahun ke bawah, setelah itu ada 17 tahun ke bawah, dan waktu itu masuk terus bro, maksudnya paling nggak nomor 3 gitu loh. Masuk, dan pas yang 17 tahun ke bawah itu ada kejuaraan, terus jadi yang lolos 3 besar di situ dipanggil untuk seleksi nasional. Oh, oke. Seleksi nasional Nasionalnya. junior. Seleksi nasional junior nih bro. Seleksi nasional junior. Nah, akhirnya saya masuk tuh bro, nomor 2. Nomor 2 tuh di kejuaraan junior DKI. Nomor 2. Nah, terus digabungin dengan beberapa atlet-atlet dari daerah segala macam. Itu sekitar mungkin 16-20 orang. Itu kita untuk mengikuti seleksi junior untuk ke Malaysia waktu itu. Pertama kali itu, jadi saya seleksi untuk nasional junior untuk kejuaraan junior Asia Tenggara di Malaysia. Ini masih kategori masih umum ya, belum yang Paralimpik ya? Belum, itu masih jauh sekali saya masuk di para, itu masih tahun-tahun mungkin 90 kali. Oke. Berarti lu memang jago bro. Maksudnya di umum aja lu kepilih gitu. Karena gini nih, gue pernah ikut klub basket ya. Kalau lu pengen dipilih jadi misalnya gini, mewakili klub lah, at least mewakili klub dulu ya. Lu kan nggak semua anggota di klub itu akan dipilih kan. Misalnya dia punya 50 anggota klub, tapi kan basket itu cuma 15 orang kan dipilih. Itu pun juga 5 orang yang akan jadi starter. Ya kan semuanya bisa dipilih kan. Berarti lu misalnya gini deh, di klubnya itu lu gue nggak tahu ada berapa orang, pasti lebih lah dari 10 kan. Dan lu bisa kepilih, lu bisa kepilih 3 besar itu, berarti lu memang jago bro. Lu bisa ngalahin mereka.
Ya ada skill aja sih bro, ada skill terus Hmm, emang cepet bisa aja sih bro, mungkin karena ya bakat ya bro ya, mungkin ada bakat di situ lah gitu loh. hmm. Ada bakat cepet bisa. Tapi memang challenge-nya itu ya nanti pada saat junior ke senior sih bro yang lebih berat sih ya. Tapi kalau pada saat kayaknya pada saat dari kecil sampai ke junior itu, kalau di tenis meja itu kan junior itu umur 17. Itu kayaknya mulus-mulus aja gitu loh. Maksudnya kayak lancar gitu loh bro. Jadi seleksi nasional yang tadi yang saya ceritain itu saya lolos bro. Lolos masuk 5 besar, 5 orang yang terpilih, saya berangkat mewakili tim nasional Indonesia ke itu ke Malaysia untuk junior. Ya, terus beberapa kali juga seleksi junior terus masuk terus lah bro waktu itu bro. Ya. Terus lu berarti udah tuh, lu bener-bener udah masuk timnas, seleksi junior ke Malaysia segala macem, lu tanding di mana-mana, udah tuh, lu udah menetapkan pokoknya gue mau jadi atlet tenis meja nih. Ini Ya mau jadi atlet, mau jadi serius, atlet. serius nih. Dan Serius sudah latihannya udah maksudnya latihannya juga udah rutin, terus memang orang tua ngedukung, terus pelatih juga di klub itu terus kan kasih motivasi kan bro. Nah tapi ya gitu bro yang tadi saya ceritain. Ini lepas junior nih, lepas junior. junior ke senior Masuk ke nih ya. kata ya senior. Ini yang masalahnya di sini bro, masalahnya di sini. Namanya kita dari junior kan memang lawannya kan ya maksudnya masih anak-anak semua kan, masih anak-anak semua, ya kita masih seumuran lah gitu loh. Jadi persaingannya juga belum seketat yang senior. Ini pada saat masuk ke senior, jadi langsung pertandingan-pertandingan itu hampir berapa tahun itu susah bro untuk bersaing gitu loh. Benar-benar susah untuk bersaing. Apalagi pada saat itu kan saya juga baru mau mulai kuliah kan, mau mulai kuliah. Yang tadi bro bilang lah, mulai afirmasi lah, inilah, inilah, banyak non tekniknya, non teknisnya tuh banyak gitu loh. Ya udah mulai ngerti ya pacaran, terus apalah segala macam. Jadi fokusnya nih udah mulai ini kan, maksudnya mulai kemana-mana gitu loh. Terus ikut pertandingan, babak pertama kalah, babak ini kalah. Jadi kayak udah mentok gitu loh, kayak udah mentok bro. Padahal dulu waktu juniornya kan ya lumayan lah ya, lumayan punya nama gitu di junior. Terus sampai suatu tahun berapa ya, tahun-tahun itu mungkin saya 3-4 tahun itu loh bro, kurang berprestasi lah setelah lepas junior itu. Dari umur 17 sampai umur mungkin 20. Nah sampai umur 20 ini saya diikutin seleksi untuk menjadi tim DKI senior. Tim DKI senior. Ini masih DKI senior. Karena waktu itu pemain-pemain seniornya sudah banyak yang maksudnya mengundurkan diri lah. Jadi mungkin mau dicari yang muda-muda segala macam. Nah, saya pas masuk bro, masuk dipanggil seleksi kan. Dipanggil seleksi itu terus lolos itu bro. Lolos dan ikut kejurnas lah, kejuaraan prapon gitu bro, prapon. Kejuaraan nasional prapon ya. Ya kayak prapon mewakili DKI. Cuman yang saya ini bro, jadi saya itu kan punya teman-teman junior dulu kan, itu mereka sudah masuk ke pelatnas senior. Oke. Level udah Teman pelatnas junior ya. saya yang dulu gitu. Levelnya udah Ya, pelatnas ya. karena mereka diambil dari pemain-pemain muda yang potensi. Jadi dimasukin ke pelatnas senior gitu loh.
ada mungkin 2-3 orang. Cuman saya nggak dimasukin bro, saya nggak dimasukin. Nggak dimasukin, mungkin ini dengar-dengar sih ya, dengar-dengar karena tangan saya seperti ini bro, fisiknya saya seperti ini. Masa sih kita mau punya pemain nasional, istilahnya saya ini cuma dengar aja ya, cuma dengar. Tapi ada orang yang bicara, tapi saya nggak pernah dengar langsung sih. Cuman ada yang cerita, masa sih kita punya pemain nasional Indonesia fisiknya seperti itulah gitu loh. Apa nggak ada orang lain lagi gitu loh. Padahal teman-teman saya yang level junior ini, mereka sudah di-upgrade untuk masuk ke pelatnas senior gitu loh, untuk menggantikan senior-seniornya. Sedangkan yang saya ini nggak dipanggil gitu loh. Saya nggak dipanggil, nggak pernah dipanggil pelatnas lah pokoknya untuk senior. Walaupun pada saat junior itu prestasi juga, cuman teman-teman saya aja yang dipanggil. Jadi pada saat Jangan-jangan jadi yang pada pas saat lagi, sorry bro, gue potong. Jangan-jangan pas lagi gimana? di junior itu, yang dipanggil pelatnas itu pernah lu kalahin juga lagi? Pernah, kita saling mengalahkan. Kita saling mengalahkan. Terus kita kan sama-sama waktu itu di Malaysia, terus di Filipina juga. Kita bergu tuh kan juara sama-sama, juara 1, terus ganda juga ada juara 1 gitu loh. Tapi teman saya itu yang dipanggil, ada beberapa teman saya dipanggil, sedangkan saya nggak dipanggil gitu loh. Oke. Cuman saya dengar gosip atau rumor aja bahwa saya nggak dipanggil karena saya punya fisik seperti ini, gitu aja gitu loh. Ya, rumornya berarti ini ya, bukan faktor teknis ya, ini udah non teknis nih kalau udah ngomongnya begitu. Ya gitu, ya. Ya terus sampai dan terbukti juga bro, mereka pada saat teman-teman saya itu dipanggil pelatnas senior, mereka prestasinya itu lebih baik dari saya di senior ya. Karena kan mereka udah pelatnas kan, sparringnya juga udah yang senior-senior segala macam. Dan saya kan cuman latihannya di klub terus aja gitu loh. Terus ya memang ketinggalan gitu loh. Ketinggalan secara kualitas permainan, apa ketinggalan. Karena frekuensi latihannya kan juga mereka lebih bagus. Nah sampai yang itu tadi saya bilang, ada kejuaraan itu yang prapon itu. Prapon itu saya seleksi di DKI dulu, saya lolos, masuk ke 5 orang yang lolos. Akhirnya mengikuti prapon mewakili DKI. Prapon. Nah pada saat itu cuman pelatih saya itu kasih istilahnya, itu kasih masukan sih, kasih motivasi yang buat saya penting banget ya. Bahwa memang saya harus benar-benar, kalau di senior itu benar-benar latihan lebih dari pada saat saya di junior gitu loh. Umpama orang yang umum itu latihan 1 kali, ya saya harus lebih dari itu gitu loh. Karena saya kan punya keterbatasan fisik, punya balancing yang tidak seimbang. Jadi harus benar-benar fisik saya, kakinya harus benar-benar dikuatin, kuda-kuda kakinya, terus kecepatan speednya juga harus dibagusin gitu loh. Terus kualitas pukulannya juga harus benar-benar diperbaiki lagi gitu loh. Jadi, nah itu pas pelatih kasih masukan itu benar-benar saya jalanin gitu. Jadi tiap pagi tuh saya bangun sendiri di rumah, saya fisik sendiri, dikasih program kan, saya fisik sendiri, saya jalanin. Nah akhirnya itu pada saat prapon itu, saya juara 1 nasional bro, senior. Oke. Ini sekali lagi masih yang umum ya, kategori umum nih ya. Umum ini tahun 2000 udah, tahun 2000. Jadi pada saat itu juga saya menjadi pemain nasional setelah itu bro, senior. Oke. Karena saya nomor 1. Batu loncatannya berarti itu ya, batu loncatan untuk masuk ke pelatnas senior nih ya. Iya, dan itu benar-benar saya latihan tambahannya itu benar-benar maksudnya super inilah, maksudnya untuk saya bisa ngejarnya gitu loh bro.
latihan fisiknya, latihan apa, karena persaingan di senior kan lebih berat, jadi harus benar-benar keras lah latihannya gitu. Ya jadi batu loncatannya itu, akhirnya saya terpilih menjadi pemain nasional senior bro, 2000 sampai 2009. Yang umum ini, yang umum. Saya ikut ya beberapa kejuaraan internasional lah. Tapi gini bro, tetap aja menurut gue lu keren bro, lu hebat bro, bisa saingan sama orang-orang yang tidak punya keterbatasan fisik sih, tetap aja menurut gue lu tuh hebat sekali gitu. Gini deh, gua gimana ya, misalnya gini deh, gua aja mungkin ya gue bisa main pingpong dikit-dikit lah. Kalau misalnya ketemu, ya biar bagaimanapun tetap aja ya manusia ya. Kalau ketemu orang yang mungkin punya keterbatasan fisik, pasti ada lah sekilas terlintas gitu meremehkan. Pasti ada kan itu kan, pasti muncul. Ya, ya, ya. Itu manusiawi banget dah. Tapi ketika Ya. lu membuktikan gue bisa nih ngalahin lu yang punya fisik nggak kayak gue nih, itu menurut gue ya itu hebatnya 2 kali bro. Ya, terima kasih bro. Itu hebatnya 2 kali. Itu bener-bener kayak tadi kita sempat ngomong tentang sebagai cowok, apalagi kita mencari sebuah afirmasi, ya itu menurut gue afirmasi yang luar biasa banget yang lu dapetin. Ya. That's really great. Oke, 2000 sampai 2009 lu pelatnas senior terus tuh. Timnas. Timnas Ya, nih ya. timnas terus. Timnas terus tuh. Nah, itu ketemu lawannya berarti dari luar semua tuh. Mana nih yang paling jago? Ya. Setahu gue China ya yang tenis meja paling jago ya. Jadi kalau Indonesia ini bro ya, Indonesia itu kan memang kalau di tenis meja itu belum sampai level dunia ya. Paling levelnya tuh Asia Tenggara lah bro, Asia Tenggara. Asia Tenggara kita masih bisa bersaing. Kalau Asia Tenggara lawan Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam. Tapi kalau udah masuk Asia, udah ada Cina, Korea, Hong Kong, Jepang itu udah berat bro. Udah berat. Terus apalagi dunia ya. Jadi memang level tenis meja Indonesia itu ya Asia Tenggara aja sih bro. Jadi gua juga udah mencoba latihan berbagai macam cara. Terus kita kan juga sering pelatnas juga ke Cina, latihan di Cina, segala macam. Tapi memang level prestasinya ya di Asia Tenggara aja. Pernah nomor 1 sih di Asia Tenggara, tapi saya ganda, double. Double pernah nomor 1. Tapi kalau udah masuk ke Asia ya pasti 16 besar itu udah kalah, atau kadang pernah masuk 8 besar udah kalah gitu loh. Jadi nggak pernah top 4 di Asia tuh nggak pernah. Nah, lu lari sampai 2009 di timnas senior. Setelah itu kenapa lu nggak lanjut lagi? Jadi saya kan sebenarnya ada impian untuk bisa ikut Olimpiade bro, Olimpiade yang normal. Tapi nggak pernah kesampaian kan, nggak pernah lolos gitu loh. Nggak pernah lolos karena seleksinya untuk yang Asia Tenggara itu kan harus nomor 1 kan, harus nomor 1 untuk perorangannya gitu loh. Jadi memang nggak pernah. Terus pada kurang lebih tahun 2007 saya latihan di Cina. Latihan di Cina, terus pelatih saya tuh ngobrol sama pelatih Cina. Pelatih saya, pelatih nasional pada saat itu ngobrol sama pelatih Cina. Ini anak buah kamu yang ini kalau dia ikut yang olahraga untuk disabilitas, khusus disabilitas ini bisa masuk level dunia, dia bilang gitu. Pelatih Cina itu ngomong ke pelatih saya seperti itu. Oke, terus pelatih saya waktu di kamar ngobrol-ngobrol sama saya. Ngobrol-ngobrol sama saya. Terus saya kan masih belum terlalu mengerti lah olahraga disabilitas itu kan masih nggak terlalu ngerti juga, nggak terlalu paham gitu loh. Ya akhirnya sampai itu yang saya ingat aja sih, sampai 2009 saya ngerasa juga 2000 sampai 2009 ya prestasi ya mentok di Asia Tenggara aja kan bro. Sedangkan udah banyak pemain-pemain muda juga.
Sudah banyak pemain muda, walaupun saya masih bisa bersaing sama mereka, tapi ya ini udah waktunya mereka lah kasih kesempatan yang buat yang muda-muda kan untuk jadi timnas kan. Nah akhirnya saya waktu itu sudah nggak dipilih juga sih, nggak dipilih juga karena mau fokus untuk yang muda-muda. Ya udah terakhir saya 2009 saya timnas. 2009. Terus masuk ke 2010 itu nah itu pelatih saya ngomong lagi ke saya, Fit coba lu cari tahu deh olahraga ini, olahraga Paralimpik itu seperti apa gitu. Nah akhirnya nama pelatih saya itu Bobby Regar. Akhirnya saya ke kantornya National Paralympic Committee di DKI. Berarti memang udah Di ada ya? Jakarta. Berarti memang Udah ada ada. ya untuk Olahraga Paralimpik. itu udah ada, cuman memang belum kayak sekarang lah. Orang belum terlalu banyak tahu gitu segala macam, dan pemerintah juga pada saat itu kan belum terlalu memperhatikan lah bro. Karena memang mungkin nggak terlalu kelihatan juga kan prestasinya. Ya 2010 itu saya ketemu Pak Weli namanya, almarhum udah sekarang Pak Weli. Saya diantar ke Solo sama Pak Weli ini untuk ketemu dengan ketua umum para NPC pusat. Karena kantor pusatnya Paralimpik Indonesia ini di Solo. Saya ketemu dengan Pak Seni namanya. Terus dia ngelihat fisik saya kan, wah ini kamu sih masuk nih untuk olahraga disabilitas. Cuman kalau untuk pengetesannya kan itu harus ikut kejuaraan di luar dulu bro. Harus ikut, jadi masuk di klasifikasi yang mana gitu loh. Kan karena ada beberapa kelas gitu loh. Tapi ini ada yang lucu lagi bro. Saya dites bro, dites dulu main pingpong sama Pak Seni itu lawan pemain-pemain Solo bro. Walaupun sebenarnya lu udah punya prestasi nih di ini ya. Iya, nggak Di tahu tenis. Pak Seni tahu nggak apa saya pemain nasional apa enggak kak? Saya juga nggak tahu deh dia tahu apa enggak. Saya dites lawan pemain-pemain disabilitas Solo bro. Terus dites sikat abis dong. Iya, ya saya menang lah bro, agak jauh gitu bro. Iya. Agak jauh menangnya gitu loh. Dia nggak tahu ini timnas Iya, senior nih dulu nih. iya. Gila. Terus kalau pemain-pemain Solo yang normalnya sih udah kenal sama saya gitu loh. Iya udah tahu, cuman yang pemain-pemain disabilitas saya dites, tapi mungkin itu biar mereka yakin aja sih bro. Mungkin biar ketua itu yakin saya dites. Akhirnya saya diterima. Dan pas itu 2 bulan kemudian ada ASEAN Para Games. Bulan Desember 2010 di Guangzhou. China ya, Guangzhou China. Ya saya ikut bro. Saya ikut terus sama ada beberapa teman yang lain. Nah tadinya dalam pemikiran saya itu kayak apa sih persaingannya gitu loh. Maksudnya ada mungkin sombong atau sok lah gitu loh. Ini mah pasti gua bisa lah segala macam lah. Ternyata pada saat sampai sana, jadi pemain-pemain disabilitas Cina segala macam tuh bagus-bagus juga bro ternyata bro. Jago-jago juga ya? Iya jago-jago, mereka emang ternyata ya hampir sama kayak saya, maksudnya terbiasa latihan dengan orang yang umum gitu loh di negaranya gitu loh. Nah saya dites. Sebelum bertanding saya dites dulu untuk punya ID-nya Paralimpik dunia. Saya masuk kelas 10. Kelas 10 itu kelas disabilitas paling rendah. Jadi kelas 10, kelas disabilitas paling. Jadi kalau kelas 1 sampai 5 itu pakai kursi roda, bro. Kelas 1 sampai 5 pakai kursi roda. Itu ya, jadi kalau kursi roda ya mereka lawan kursi roda. Saya nggak ngelawan yang kursi roda. Terus kelas
6 sampai 8 itu kurang lebih ada disabilitas tangan sama kaki gitu loh, Bro. Jadi kakinya mungkin jalannya agak-agak pincang atau gimana gitu. Itu 6 sampai 8. Terus yang 9, 10 ini rata-rata disabilitas tangan. Rata-rata. Jadi ada kelas-kelasnya. Jadi saya lawannya yang kelas-kelas 10 aja sih, Bro, gitu loh. Lawan-lawan saya yang kelas 10 gitu loh. Ya. Pembagian kelas ini memang untuk ini ya, biar lebih fair ya. Karena kalau Ya, misalnya itu memang dari aturan Paralimpik dunianya seperti itu gitu. Jadi kan nggak fair kalau saya lawan yang pemain kursi roda atau pemain yang berdiri tapi yang mau gerak aja susah gitu loh, yang kelas 6 atau kelas 7 gitu. Akhirnya pada saat sampai di sana, saya lihat, bagus-bagus juga ternyata. Bagus-bagus juga, terutama Cina ya, Bro ya. Terutama Cina. Itu kan Asia kan, se-Asia. Tapi saya masuk semifinal, Bro. Saya masuk semifinal. Masuk semifinal, tapi semifinal kalah sama Cina. Kalah sama Cina, saya nomor 3. Tapi itu satu-satunya medali dari tenis meja juga gitu loh. Satu-satunya medali dari tenis meja. Kalau cabang lain sih, ya medali perunggu, atau cabang lain sih ada yang dapat medali juga. Nah, akhirnya, wah ini saya kan jadi semangat kan. Jadi semangat lagi gitu loh. Punya dunia baru istilahnya, Bro. Punya dunia baru. Dan saya nanya saya mulai, kan saya ikut olahraga ini kan tujuannya sebenarnya untuk ikut olimpiadenya. Karena saya di umum, di normal tuh nggak pernah ikut olimpiade. Jadi saya pingin ikut olimpiade Paralimpik. Jadi mulai dari tahun 88 itu, tahun 1988, jadi setelah olimpiade itu Paralimpik. Jadi di kota yang sama, nggak beda jauh lah. Waktunya tuh sekitar 2-3 minggu gitu loh. 2-3 minggu. Nah ini 2010 saya ikut, saya mau mencari tahu bagaimana caranya saya ikut Olimpiade 2012 yang di London itu, Paralimpik di London 2012. Saya tanya ke ada teman-teman waktu saya ketemu di Guangzhou itu, saya tanya caranya. Ternyata saya harus punya peringkat dunia, dan ternyata banyak open turnamen itu untuk mendapatkan peringkat dunia. Jadi saya dikasih tahu buka websitenya pada saat itu kan. Ternyata banyak seri-seri tenis meja dunia untuk Paralimpik juga kan, untuk bisa lolos. Gitu. Akhirnya saya mulai ikut-ikut itu, Bro, mulai ikut gitu. Itu ada sponsor gak sih, Bro, kalau keluar-keluar gitu, ikut Nah series gitu? ini masalahnya nih, Bro. Apa nih masalahnya nih? Masalahnya kan dulu kita punya organisasi itu pada saat saya awal baru masuk belum sebagus saat ini ya, belum terlalu didukung pemerintah. Saya mengajukan ingin bagaimana caranya saya lulus Olimpiade, tapi waktu itu belum terlalu bisa didukung. Karena itu kan memerlukan biaya yang lumayan juga kan, turnamen kemana. Saya cari sponsor, Bro. Saya cari sponsor sendiri. Cari sponsor sendiri gimana tuh, Bro? Lu Ya kan saya pitching kan dulu atau gimana? enggak. Jadi saya kan dulu kan pernah jadi pemain nasional lah, Bro. Pernah jadi pemain nasional. Saya mungkin punya kenalan, mungkin pengusaha segala macam. Nah, saya diajarin sama teman bikin proposal, nanti mungkin pada saat kejuaraan itu ada logonya perusahaan tersebut dipakai pada saat pertandingan, gitu aja sih, Bro, nanti di foto-foto segala macam. Oke, sponsor nempel di baju lu ya. Ya gitu aja sih. Walaupun dulu juga kan ya mungkin orang belum terlalu tahu, cuman ya itu aja sih maksudnya. Akhirnya
tahun 2011 itu saya ikut 5 turnamen, Bro. Cari sponsor, ikut 5 turnamen di Thailand, di Cina, di Taiwan, di Ceko, di Inggris. Saya ingat banget tuh. Waktu saya mau lolos Paralimpik itu. Itu jadi setiap kelas itu yang tadi saya ceritain, saya kelas 10, setiap kelas itu cuma 16 orang untuk lolos Olimpiade. Setiap kelas. Jadi kelas 10 16, kelas 9 16 gitu loh. Jadi cuman bisa kita harus punya peringkat dunia 1 sampai 16 itu, Bro. Sebenarnya tepatnya 14 sih. Yang 2 itu wild card. 2 itu wild card. Jadi Oke, 2 wild card ya. Berarti yang ya, benar-benar harus jadi diperjuangin tuh 1 sampai 14 ya, 14 orang berarti ya. iya, peringkat dunia. Ya udah, akhirnya saya setelah ikut Thailand Open itu saya mulai punya peringkat dunia mungkin 40 ya, 40. Karena saya juara-juara terus, Bro. Juara-juara terus di Thailand Open, China Open, walaupun nggak ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3. Pemain-pemain Eropa juga ternyata banyak kan, yang disabilitas yang bagus-bagus. Lalu juara, padahal terakhir tuh seri di Ceko tuh, saya masuk peringkat 11 dunia akhirnya, akhir tahun. Oh, oke. Lolos nih ya berarti nih. Ya, lolos Paralimpik. Dan baru pertama kali yang tenis meja yang lolos. Sebelumnya tuh semuanya nggak tahu caranya, Bro, sebenarnya, Bro. Nggak tahu caranya? Maksudnya gimana Nggak tahu caranya? Nggak tahu caranya untuk lolos. Jadi memang nggak ada yang maksudnya ngotot buat lolos Paralimpik tuh nggak ada gitu. Jadi memang sebelum-sebelumnya udah ada yang ngikut. Cuman kayak wildcard aja gitu loh, Bro. Oke. Tapi bukan cabang tenis meja ya, cabang-cabang lain gitu loh. Padahal setiap cabang itu ada ininya gitu loh, ada hitung-hitungannya kan, maksudnya untuk bisa lolos. Akhirnya 2012 lolos Paralimpik London, nomor 3 lagi, Bro. Oke, dapat perunggu nih di Paralimpik London Perunggu nih. lagi. Perunggu. Dan itu medali pertama, Bro, sepanjang Indonesia ikut Paralimpik. Lu orang pertama yang mendapatkan medali di Paralimpik nih, orang Indonesia pertama nih. Orang Indonesia pertama yang mendapat medali di Paralimpik. Oke. Perunggu, walaupun sebenarnya ya pingin target lebih lah ya, maksudnya pinginnya targetnya lebih, tapi ya udah bersyukur pada saat itu. Nah setelah itu, Bro, setelah itu kita mulai perhatian pemerintah tuh mulai semakin bagus kepada olahraga Paralimpik gitu loh. Jadi udah setelah itu udah gua jarang lagi cari-cari sponsor sendiri gitu loh. Udah untuk ikut seri tur-turnya itu sudah inilah, sudah negara tuh sudah bantu lah gitu loh istilahnya. Bisa dibilang lu yang buka jalan ya, Bro? Ya mungkin ya, Bro ya. Menurut gue lu yang buka jalan sih, Bro. Karena dengan lu achievement lu menjadi juara 3, lu dapat medali perunggu. Ya, itu kan Paralimpik itu levelnya udah dunia kan, internasional kan? Ya, dunia itu. Itu sama kayak Olimpiade tapi ini disabilitasnya Iya, gitu. disabilitasnya iya. Ya membuat pemerintah akhirnya aware sama, oh ini ternyata ada yang bisa berprestasi sih. Tapi tetap menurut gue mirisnya adalah begini, lu harus fight dulu abis-abisan sendirian. Dengan fight dulu awalnya. pontang-panting cari sponsor, lu harus yang Itu naikin level lu dulu, peringkat lu dulu. jadi berangkat sendiri terus loh tuh, Bro, yang tadi saya ceritain, saya ke berapa negara tuh berangkat sendiri, cari hotel juga, maksudnya pendaftaran daftar gitu loh. Kalau daftar kan udah ada hotel, yang penting hotel sama makan, udah yang penting udah berangkat gitu. Nggak ada official satupun yang menemani waktu itu pas lagi sendiri Bro, itu. kan biaya, Bro. Kan biaya berangkat sendiri aja udah bagus. Tapi lu berarti ini ya, lu memang ini banget ya, determinasi lu gede banget lu, sampai memang gua harus bisa nih, gua harus bisa maksudnya, nih.
karena kan waktu normal itu kan saya nggak pernah bisa ikut Olimpiade kan, jadi memang ini ya maksudnya impiannya bisa ikut yang Paralimpik itu gitu loh. Udah ini ya, mentalnya udah do or die ya ini ya. Iya. Jadi Tapi pada tahun 2011 tuh benar-benar, karena kan perhitungannya untuk bisa ikut di London itu akhir 2011 kan, yang bisa ikut Olimpiade itu. Jadi 2011 tuh benar-benar ngejar banget gitu loh. Ya, Ya tapi udah akhirnya lolos, ada hasilnya terus tapi kan bro. ada hasil, terus setelah itu bagusnya mulai banyak juga atlet-atlet Indonesia yang disabilitas juga lebih bagus gitu loh, anak-anak mudanya. Setelah itu terus mulai ada pelatnas lah bro, pelatnasnya mulai ada yang jangka panjang segala macam. Jadi pemerintah mulai, kalau gue bilang mulai memperhatikan untuk olahraga disabilitas. Lalu setelah di London, lu Ya setelah di London, ya kalau Asia Tenggara kan setiap 2 tahun bro. 2013 itu Asia Tenggara, selalu dapat emas sih kalau di Asia Tenggara. Habis itu yang 2014 itu Asia Incheon itu. Asian Para Games ya. Ya itu dapat emas juga bro, dapat emas. Terus 15 Asia Tenggara lagi emas. Nah 2016 bro, ini ikut juga Paralimpik di Brasil, cuman kalah bro, nggak dapat medali. Nggak dapat medali. Karena padahal ya salah satu harapan juga untuk dapat medali dari Indonesia. Ya tapi akhirnya ya memang itu gagal kalah. Terus untungnya Indonesia masih dapat 1 perunggu bro dari angkat berat. Jadi Di Brasil ya. 2012 saya dapat 1 perunggu, 2016 angkat berat itu wanita dapat 1 perunggu. Nah, ya setelah itu ya 2017-18 itu Asian Para Games kemarin dapat emas juga di Jakarta. Kita tuan rumah, maksudnya orang-orang mulai lebih tahu kan, maksudnya pada saat kita tuan rumah itu Jakarta olahraga Paralimpik, Para Games ini seperti apa kan. Ya terus akhirnya lolos lagi, ikut kualifikasi, lolos lagi ke Tokyo harusnya 2020 kemarin. Tapi Tapi diundur kan ya. karena pandemi, jadi diundur tahun 2021 ini. Jadi masih pelatnas di Solo terus nih bro. Akhirnya keluarga diajak ke sini. Oke. Ya, karena ya terlalu lama juga kan bro. Pelatnasnya jangka panjang ya. Iya. Rasanya gimana bro, dapat emas di Asian Para Games? Itu kan Asian Para Games pada saat sebenarnya kalau di Para Games ini bro kan lawannya itu kan sebenarnya itu aja gitu loh. Paling kalau ada muncul satu baru cuman agak lama gitu loh maksudnya. Jadi kurang lebih tuh kalau lawannya yang kuat ya kurang lebih itu aja gitu loh. lu udah tahu nih ya peta kekuatannya nih. Ya peta kekuatannya kan nggak seperti orang umum kan. Jadi kalau orang umum kan bisa langsung yang muda muncul. Kalau ini kan kurang lebih hampir sama lah. Cuman suka ada juga yang baru, cuman ya nggak terlalu banyak gitu loh bro. Paling ya. Lu merasa nggak sih bro pengalaman lu ketika lu tanding di kelas yang umum dan lu pindah ke Paralimpik itu pengaruh banget di lu? Pengaruh banget karena pada saat pindah ke Paralimpik itu benar-benar secara mental apa segala macam teknik apa udah siap banget bro, udah siap bersaing lah gitu loh. Makanya lu bisa berprestasi juga ini ya, juga lebih enak ya untuk juga ngejar untuk penyesuaiannya Ya, juga jauh lebih gampang harusnya. iya, karena kan persaingannya kan nggak seberat yang umum kan. Persaingannya. Tadinya
Jadi sekarang udah umur 43 bro. Hmm. Emang Umur normalnya udah kalau atlet 43. tenis meja normalnya pensiun tuh umur berapa rata-rata, Bro? Kalau bola kan udah Kalau masuk 34 tahun ke atas kan udah mulai itu tuh siap-siap pensiun kan kalau bola tuh. Kalau tenis meja kalau tenis meja, kalau yang umum sih kalau timnas biasanya udah jarang yang di atas 35 tuh udah jarang sih. Kalau yang umum ya, hmm, hmm, yang umum gitu. Cuman kalau yang Paralimpik ini kan memang belum terlalu banyak orangnya, terus sayanya juga maksudnya masih benar-benar fokus sebagai atlet, terus masih jaga hmm, kondisi lah bro, jaga hmm, kondisi, jaga hmm, latihan segala macam, jadi ya masih bisa bersaing. hmm, hmm, hmm. Nih, ini gue Pas penasaran. tadi tanya pertanyaan tadi, Gimana gimana? rasanya pas 2018 kan? Iya, rasanya gimana itu tadi dapat Ya medali itu? pastinya seneng banget ya bro, karena eh, pertama main di Jakarta, Hmm, tuan rumah, hmm, ada orang tua nonton, keluarga, istri semuanya. Terus kekuatannya lawan kan kita juga udah bisa ngebaca kan, maksudnya hmm, memang lawan Cina ini saya sering menang kalah sih sama dia, cuman pada saat ketemu di final itu lawan dia lagi, ya karena kita mungkin karena tuan rumah ya, lebih supporternya juga lebih hmm, hmm, banyak ya, hmm, lebih semangat lah, lebih semangat. Ya, akhirnya menang. Terus memang secara ini kita ngomong ini aja bro ya, secara kemarin itu kan seperti bonus itu kan memang pemerintah tidak membeda-bedakan lagi kan. hmm, Jadi hmm. olahraga normal sama olahraga disabilitas tuh disamakan semua bro. Oh, oke. Jadi ya udah, kalau yang Asian Games kemarin emas dapat 1,5 M, ya para game juga seperti itu sama gitu loh bro. Hmm, 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 hmm. Terus itu kan nggak pernah kan, maksudnya saya selama jadi atlet itu dapat, maksudnya sampai sebesar itu kan, maksudnya belum pernah kan, maksudnya Iya. selama jadi atlet itu. Jadi Hmm, ya benar-benar dihargai banget lah bro itu atlet. hmm, hmm, hmm. Nah, kalau ngomong tentang dihargai nih bro ya sebagai atlet nih, kita kan sering dengar lah ya, nggak usah yang disabilitas, yang umum aja kita sering dengar ada atlet-atlet yang udah pensiun, meraih Ya, medali emas di SEA Games, Asian Games, tuanya tapi hidupnya susah, sampai harus jual ya. medalinya kan. Itu gue kalau tiap kali dengar kayak begitu itu sebenarnya miris banget gitu loh. Menurut lu kondisi kayak begitu sebenarnya kenapa sih, Bro? Apakah memang pemerintahnya yang kurang aware atau kurang perhatian dengan mantan-mantan juaranya ini, atau memang sebenarnya di Indonesia sendiri industrinya itu secara olahraga memang masih kurang di-develop? Hmm, ya memang mungkin harus ada ini ya bro ya. Maksudnya mungkin kan kalau zaman dulu itu kan Hmm, belum seperti sekarang kan. Maksudnya untuk jadi seorang atlet kan kalau zaman dulu mungkin eh, mereka belum terlalu mikirin bonus segala macam kan. Mereka mau mewakili negara aja udah bangganya luar biasa kan. hmm, 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 Tapi eh, memang sebagai seorang atlet juga memang kita harus ini sih bro, maksudnya memanage ya, harus bisa memanage diri kita juga gitu loh. Memanage diri kita hmm, pada saat menjadi atlet, pada saat udah nggak menjadi atlet nih harus bagaimana gitu loh. hmm, hmm, Jadi memang mungkin program dari pemerintah juga harus ada ya untuk membantu atlet-atlet tersebut, tapi mantan-mantan atlet ini juga harus ini sih bro, maksudnya memang harus bisa memanage gitu pada saat udah nggak menjadi atlet nih bagaimana gitu. hmm, hmm, hmm. Ya karena kalau yang gue lihat tuh banyak atlet Karena kan ketika atlet itu kan hmm, rata-rata ya nih heeh, pasti sekolahnya kan nggak terlalu ini kan, nggak fokus di sekolah gitu lah ya kan, ya pasti kan karena sibuk latihan ya. ya sibuk latihan jadi nggak Hmm, fokus di sekolah gitu lah. hmm, hmm, hmm. Karena gini, Terus tadi yang bro bilang juga mungkin industrinya kan, maksudnya
ya memang industri yang benar-benar bisa dijual kan paling ya mungkin kayak bola, kalau di Indonesia ya bola, bulu Hmm, tangkis, hmm, hmm, bisa ini ya. hmm. Karena gini loh bro, yang sering gue lihat juga nih ya, banyak dari kayak tadi lu juga bilang nih, lu aja di awal-awal sebelum dapat medali perunggu, itu aja lu harus keluar biaya sendiri dulu kan, lu harus yang pontang-panting cari sponsor dulu kan. Ini sih yang sering gue lihat sih, atlet itu kadang-kadang mereka bingung bro, cara menjual dirinya itu gimana gitu loh. Karena ini menurut gue ya, sebenarnya salah satu profesi yang harusnya punya personal branding kuat itu harusnya atlet. Ya kita kalau ngomong misal di level dunia ya, kalau kita ngomong nama-nama yang terkenal kayak David Beckham, Cristiano Ronaldo, atau Michael Jordan, mereka itu satu memang punya prestasi, tapi mereka juga personal brandingnya juga kuat banget. Jadi brand tuh masuk ke mereka tuh jadi juga gampang dan mereka juga ada tim juga Iya, sih. iya, Kita nggak bisa menyangkal juga. Mereka juga punya tim yang iya, memanage kan. Jadinya mereka tuh bisa iya, menjual personanya mereka. Nah kalau di Indonesia yang gue lihat, ketika atlet ini lagi sedang berprestasi, mereka itu susah sih untuk menjualnya karena mereka juga nggak mau bro. Gue pernah ngobrol sama Bung Wesley ya, Bung Wesley Huta hmm, Galung. Dia juga pernah iya, bilang atlet-atlet itu harusnya punya agent sih atau punya manajer yang harusnya bisa memanage mereka sih. Tapi ya mereka iya, nggak aware terhadap hal itu. Akhirnya ketika pensiun, ya itu bro, mereka bingung mau ngapain lagi nih sekarang nih setelah iya, pensiun nih. Padahal iya, iya, sebenarnya ketika yang mereka lagi aktif itu harusnya mereka itu yang bisa membangun personal branding mereka tuh harusnya dibangun dari situ gitu. Jadi ketika mereka pensiun pun orang masih ingat sama mereka nih. iya. Jadi dibangunnya tuh pada saat masih aktif-aktifnya itu justru ya. Iya, jangan setelah Oh, pensiun. Setelah pensiun kan kita udah nggak di lapangan lagi kan. Kita udah nggak iya, iya, tanding iya, lagi nih. Ini udah susah, udah beda. Even di iya, bulu tangkis pun kalau kita ngomong nama Susi Susanti ya bro. Mungkin hmm, kalau yang seangkatan kita pasti masih ingat banget lah sama Susi Susanti lah ya. iya, iya, Dia meraih medali emas pertama kali untuk Indonesia kan di Olimpiade. Terus 92. juara badminton di All England sama segala kejuaraan badminton untuk putri itu kan banyak banget. Tapi mungkin untuk generasi sekarang mengingat nama Susi Susanti atau tahu nama Susi Susanti pun mungkin masih agak susah kalau kita ajak ngobrol Iya, mereka loh. iya, 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 benar bro. Ya jadi mungkin ya atlet itu harus benar-benar ini sih bro ya, maksudnya ya tadi yang bro bilang personal Hmm, branding, hmm, terus hmm, yang agent tadi ya. Jadi hmm, hmm, benar-benar setelah dia pensiun pun orang tetap ini ya kan bro, tetap tahu lah. hmm, 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 hmm. Ya mungkin istilahnya gimana ya? Istilah dalam tanda kutipnya inilah harus bisa jualan sih. Iya, iya, Apalagi di era digital sekarang ya, konten itu kan sangat-sangat ini banget, harus bisa dibangun banget. iya, Karena atlet itu harusnya punya keunggulan sih kalau menurut gue ya, karena ya mereka atlet, mereka punya followers, mereka punya fans. Harusnya bisa sih bro, karena kalau kita perbandingannya misalnya di Instagram, banyak kan sebenarnya di Instagram orang yang kita nggak tahu siapa, tiba-tiba dia punya followers banyak, dan dia jadi selebgram. iya, Iya kan? Harusnya bisa sih dibangun, harusnya ya menurut gue. Karena gue sih sebenarnya jujur gatel sih kalau ngeliat kondisi kayak begini sih. Makanya kayak misalnya gue bikin podcast begini, gue hmm, semenjak tahun ini gue mulai banyak mencari memang guest-guest juga atau narasumber juga yang backgroundnya atlet bro, kayak lu contohnya. Karena menurut gue ini adalah salah satu industri dan topik yang menurut gue menarik untuk diangkat. Apalagi untuk cabang-cabang olahraga yang nggak hanya sekitar bola atau bulu tangkis doang ya. Kalau bola bulu tangkis ya udahlah ya, iya, nggak usah diinin pun juga orang udah tahu lah ya, karena di media banyak, di media-media mainstream atau media-media konvensional. Tapi kayak misalnya lu gitu yang sebagai punya prestasi banyak, tapi mungkin juga kurang diangkat, dan menurut gue itu hal yang menarik banget buat diangkat. Dan dengan medium podcast kayak gini sebenarnya gua justru jadi bisa ngobrol banyak sama lu gitu loh. Karena jujur iya, ya, gue pun juga kalau ditanya sebelum ngobrol sama lu nih, gue kurang gitu tahu tentang tenis meja, apalagi yang di iya, Paralimpik, Bro.
Kalau gue boleh jujur ya. Nanti mungkin bro bisa saya kenalin bikin podcast sama teman-teman Paralimpik saya yang cabang lain ya kan. Mungkin Ya, kalau bro ya berminat gitu. boleh bro. Gue senang hati Ya, banget gitu loh. Karena ya. gue juga, Karena mereka kan punya, jadi teman-teman saya ini, saya sebenarnya termotivasi itu karena ngelihat teman-teman disabilitas saya juga kan. Maksudnya hmm, mereka punya cerita yang benar-benar inilah, maksudnya masing-masing tuh punya keunikan cerita masing-masing kan. hmm, hmm, Mungkin ada yang dari lahir seperti saya gitu hmm, loh. hmm, hmm, Itu aja. hmm. Betul. Dan harusnya bisa menginspirasi banyak orang ya, yang nggak hanya Ya, betul bro. disabilitas juga, tapi untuk orang-orang yang Iya, nggak punya ini ya, kekurangan secara fisik ya, harusnya juga bisa iya, menginspirasi sih. Karena menurut gue gini loh, lu yang punya kekurangan fisik aja mau gitu kejar impian lu mati-matian dan lu berhasil mencapainya dan lu buka jalan ternyata untuk para atlet paralimpik yang lain nih di Indonesia. That's great things I think. iya. Luar biasa bro. Thank you bro. gue salut sama lu, luar biasa banget serius. It's amazing. Tapi gue juga ini bro, jadi gue juga PNS, Hmm, hmm, PNS di DKI kan, hmm, hmm, di Spora. hmm. Tapi ya memang karena ini ya sering dispensasi lah bro, sering dispensasi karena kan suka Hmm, pelatnas gitu lah. Gitu. hmm, hmm. Kalau nggak salah itu juga memang program pemerintah kan, atlet-atlet yang memang Ya, masuk pelatnas timnas itu kan memang jadi diangkat jadi PNS kan. ya betul betul bro. Hmm, hmm. Ya, itu hal yang bagus sih menurut gua sih. Jadi Ya. ya kayak tadi kita sempat bahas, jadi Mm. setelah pensiun pun juga nggak terlantar kan, nggak tahu nih gua harus kerja apa nih sekarang nih setelah pensiun nih Cuman nggak memang tahu yang lagi. atlet-atlet yang zaman dulu sih nih bro, yang maksudnya Hmm, tadi yang bro ceritakan hmm, banyak yang ini yang kurang, maksudnya pekerjaan mungkin setelah selesai jadi atlet kan yang banyak kan hmm. yang zaman dulu kan. Iya betul. Sebenarnya yang paling kasihan tuh pas yang Elias Pikal tuh, itu gue kasihan banget sama Elias Pikal. Aduh, dulu nonton dia juara tinju, gila. Terus tiba-tiba dia Ya, ketangkep kenapa? Karena dia jadi satpam di Lokasari, ketahuan ini apa bawa obat kan, narkoba kan. Aduh, gue bilang iya, kasihan banget. iyalah. Hmm. Berarti bos sekarang lu pelatnas untuk ini ya, target 2021 ini untuk Paralimpik Ya, Paralimpik di Tokyo. di Tokyo ya. Oke. Olimpiadanya bulan Juli, Olimpiade bulan Juli, kita bulan Agustus. Hmm. Tapi ini udah fix nih ya, pasti nih ya. Sejauh ini ya tetap Hmm. dilaksanakan, tapi memang dengan protokol kesehatan yang ketat ya bro, tanpa penonton, terus Hmm. Hmm. katanya ya tiap berapa hari itu di swab gitu lah bro, katanya sih seperti itu sih bro, ketat banget. Jadi memang harus benar-benar sebelum berangkat dan juga Hmm. itu harus benar-benar jaga lah bro. Karena Hmm. bisa aja terjadi pada saat mau tanding pas dites segala macam kan kita nggak ada yang tahu kan bro. Dengan Iya, kondisi di saat betul. ini kayak seperti tim bulu tangkis saja bro saat ini bro. Iya, Udah dengar belum? Aduh, di All England. Tapi iya, itu kalau menurut gue ya bro ya, di All England itu sebenarnya nggak profesional dari panitianya sih. Karena iya, harusnya nih iya. ya, logikanya, Keterlaluan. kalau memang alasan mereka karena tim bulu tangkis Indonesia itu satu pesawat dengan ada orang yang positif, dan Hmm, tim Indonesia sempat tanding kan ya, bukan yang belum betul tanding, tadi. ya sempat tanding, harusnya Santai sekali. itu turnamen udah diberhentiin karena kenapa kita nggak pernah tahu Ya, nanti dia yang pemain-pemain Indonesia ini pernah berinteraksi sama siapa kan. iya, iya. Dan yang bodohnya kalau menurut gua adalah mereka disuruh pulang ke hotel jalan kaki, which is lu ketemu dengan banyak orang kan. Itu kan nggak masuk di akal banget gitu loh. Tapi yang lain Iya, boleh, iya. sedangkan yang Indonesia disuruh ini balik ke hotel, suruh karantina.
Iya. Gua itu fail banget sih di panitianya sih. Iya, I don't think parah bro. I don't think that's the professional from the ini sih komite. Padahal itu kan atlet-atlet itu kan dia udah divaksin bro, udah divaksin 2 kali, Iya, udah divaksin juga, bener. udah divaksin sebelum berangkat dites, Hmm, pas hmm, nyampe di Inggris dites lagi, hmm, semuanya hasilnya juga udah ini. hmm, hmm. Kalau menurut gue sih ya, ini menurut gue pribadi gue ya, itu sengaja sih buat ngurangin Nggak saingan, tahu sih, nggak tahu juga gue bro, nggak tahu gue. buat ngurangin saingan. Ya, but anyway, ya tapi ya udah terjadi mau gimana. Tapi untuk nanti tim Paralimpik Indonesia, gue harap sih inilah ya bisa mengukir prestasi lah tahun ini ya di Tokyo. Ya amin amin bro, amin. Khususnya juga Jadi ini bro, hmm, bulu tangkis ini yang paling besar peluangnya dapat emas. di Karena Paralimpik nih. karena Hmm. tahun ini pertama kali bulu tangkis dipertandingkan di Paralimpik. Oke. Oke. Tahun-tahun sebelumnya kan belum ini. Hmm. Karena atlet-atlet bulu tangkis ini yang Paralimpik tuh hebat-hebat, bro. Hmm. Hebat-hebat dan peluang dapat emasnya tuh paling besar di bulu tangkis. Apa nih mau disampaikan Oke. nih? Ya kata-kata mutiara aja. Kalau dulu waktu kecil kan tadi saya pernah bilang, saya pernah mungkin waktu di sekolah atau dalam pergaulan saya punya minder, rendah diri. Jadi saya merasa tangan kanan saya ini sesuatu hal yang kekurangan gitu loh, kekurangan, kelemahan. Tapi saya baru sadar sekarang bahwa justru tangan ini justru kekuatan saya gitu bro saat ini. Jadi ini bukan kelemahan tapi ini justru kekuatan. Itu sih poinnya bro. Jadi keterbatasan fisik bukan halangan kita untuk kalah dengan keadaan, tapi kita terus semangat untuk melakukan terbaik dan berprestasi. Itu aja sih bro. Keren bro. Gue salut sama lo, amazing. Oke bro, thank you banget ya sekali lagi untuk waktunya bro. Bawa pulang ya emas, bro. Bawa pulang emas ya bro nanti bro ke Indonesia. Amin amin. Doain aja bro. Oke.